Siaran pagi hari ini Senin 10 Oktober 2022. Saat ini sudah masuk di jam 8:46. Sesuai janji kita sudah masuk di sesi live Instagram segmennya Zona Atensi. Nah, seperti yang dijanjikan tadi, kita sudah kedatangan tamu dari Polres Serang. Yang pertama ada Ibda Asep Saifuddin SE, Kanit Kamsel Satlantas Polres Serang, dan juga ada manggilnya Bapak atau Mas ya, masih muda nih soalnya. Buel, Bapak aja ya. Pak Fajar Agung Wahyudi SA, Bandit Regiden Satlantas Polres Serang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kanit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ada Bandit Regiden Satlantas Polres Serang Kota, Pak Fajar ya. Sehat ya Pak? sehat. Alhamdulillah. Berdua aja nih. Iya, kebetulan kami berdua karena anggota yang lain sedang melakukan operasi zebra. Oh, jadi sedang ini juga ya, Ya, sedang tugas lapangan. Ini sesuai informasi bahwa sudah mulai dilaksanakan dari tanggal 3 kalau nggak salah ya, Pak Kanit ya? Betul sekali. Sampai Jadi, dengan? Untuk operasi zebra mau 2002 Polda Jabar yaitu Polres Serang dari tanggal 3 sampai tanggal 16. Sampai 16 Oktober, jadi kurang lebih 2 minggu ya Pak Kanit ya? Betul. Berarti kalau hari ini 10 sudah 8 ya Pak Fajar ya? Ya, 8 hari. 8 hari. Hari ke-8. Hari ke-8 hari ini ya berarti. Oke. Kita masuk, nah ini untuk teman-teman pencinta Sergal, boleh nih nanya-nanya ke bapak-bapak polisi kali ini. Nah ini 3 siap sebelum berkendara, ini juga memang harus diperhatikan ya. Jadi sebelum berkendara itu ada yang harus disiapkan. Ada 3 ya yang harus disiapkan. Ini juga berhubungan dengan operasi Zebra Maung 2022. Nah saya ke Pak Kanit dulu nih sebelum ketiga siap berkendara. Di Polres Serang ini wilayah hukumnya mana aja sih Pak? Karena mungkin berbeda dengan wilayah administrasi ya, administratif Kabupaten Serang gitu. Betul sekali. Ada berapa polsek sih Pak? Kebetulan jajaran Polres Serang itu ada 12 polsek. Ada 12 polsek. Tetapi untuk kecamatannya itu ada 17. Ya, karena ada 2 kecamatan di satu polsek, umpamanya kayak Pontang, antara Pontang dengan Binuang, kayak gitu. Untuk yang masuk Polres Serang itu ada Pontang ke arah utara, ada Tirtayasa, Tanara. Ke arah selatannya ada Cirwas, Petir, Cikesal, Pamarayan. Kemungkinan sih dibagi 2 saja antara jalur Awalantaka ke timur, sama kalau ke baratnya itu Polres Kota maksudnya. Jadi ada 12 polsek ya. Betul. Tapi ada 2 kabupaten kota ya di dalamnya ya. Polsek Petir umpamanya membawahi Petir dengan 7 teja. Oh. Ya, gitu. Oke, ini ada Kabupaten Serangnya. Betul. Lebih ke kabupaten. Pamarayan sama Bandung itu maksudnya Polsek Pamarayan. Kayak gitu. Oke, jadi ini wilayah hukumnya berbeda begitu ya dengan Kayak Pontang Lebak Wangi. ya Lebak Wangi. Pontang Kayak Lebak Wangi. Ciomas, Padarincang sama Pabuaran itu Kabupaten Serang. Tetapi wilayahnya Polres Kota. masuk Polres Serang Kota ya. Betul sekali. Jadi gak usah bingung lah ya, tinggal di searching saja masuknya wilayah mana. Namun kebanyakan nih daerah-daerah Kabupaten Serang nih masuknya di Polres Serang ya. Siap. Sebutannya Polres Serang. Nah baru itu dipecah nih kemarin karena sudah ada wilayah Kota Serang. Jadi ada Polres Serang, Polresta Serang Kota juga. Betul sekali. Oke. Nah ini kan sudah hari ke-8 ya Pak Kanit, Pak Fajar nih terkait dengan operasi Zebra Maung. Nah ini seperti apa sih selama sudah 8 hari ini, 7 hari mungkin ya kemarin, seperti apa masyarakat, apakah sudah tahu dengan adanya operasi Zebra ini atau seperti apa? Iya. Untuk tahu dan tidaknya, kalau untuk zaman sekarang kayaknya masyarakat sudah lebih tahu kan. Kayaknya akses informasi gampang sekali didapat. Ya, Apalagi sosial kita, ya. ya betul. Kita juga sering di situ ada satgas preventif kayak saya kan membawahi satgas preventif itu ada Dikmas ya Pak Fajar. Pak Fajar termasuk yang Preventif. preventif di Satgas Dikmas ya. Dikmas itu penyuluhan atau untuk yang bindu itu kayak masang-masang stiker pemberitahuan sebelum operasi berlangsungnya kita sudah ngadakan sosialisasi baik itu di jalan atau masang stiker di kendaraan atau yang lain. Itu bentuk sosialisasi ya Pak Kanit Betul, ya. Oke, jadi sebetulnya masyarakat ini sudah harusnya tahu ya dengan adanya, apalagi ini serentak se-Indonesia ya Pak Kanit ya. betul sekali. Nah
ini salah satunya juga di wilayah Polres Serang juga tentunya tidak ketinggalan untuk melakukan operasi Zebra Maung. Pada sandinya operasi Zebra Maung ini berarti sebelum ke operasi Lilin ya? Betul. Menjelang Natal tahun baru ya. Tahun baru. Nah, ini sudah mulai sosialisasi dari mulai sekarang. Ya, betul sekali. Nah, ini lebih kemana sih Pak kalau operasi Zebra ini? Apakah lebih ke teguran saja atau memang sudah langsung sanksi begitu? Represif. Iya, seperti apa nih bentuk di lapangannya? Gini Mbak, jadi kalau misalkan untuk operasi Zebra ini, kalau bentuk di lapangan tindakannya represif Pak. Represif itu lebih kemana nih? Represif tindakan, tilang. Oh, langsung tilang. tindakan ya? Ya, karena kita juga ada prioritas, 7 prioritas yang pelanggaran yang menyebabkan laka. Nah itu juga ada 7 kita tindak, dan itu sebagai bentuk operasi Zebra, tindakan operasi Zebra itu. Yang pertama, pengemudi atau pengendara remor yang menggunakan ponsel saat berkendara. Banyak kan ya? Nah itu biasanya kaum milenial ya Mbak. Biasanya nggak bisa lepas dari gadget ya, nggak bisa lepas dari gadget. Nah, akhirnya banyak angka kecelakaan yang diakibatkan oleh pengendara yang karena kelalaiannya main handphone atau misalnya lagi nyetir sambil selfie. Nah ya aneh-aneh lah. Atau balas WA itu bahaya juga ya. Yang kedua, angka kecelakaan juga di bawah umur nih Mbak. Kebanyakan pengendara itu berkendara di bawah umur. Kadang ada salah paradigma, jadi orang tua yang memberikan approach ya buat karena anaknya rajin belajar atau karena sayang kepada anaknya, mereka memberikan kendaraan, tapi padahal itu adalah mesin pembunuh. Betul ya. Itu jadi kita di sini juga mengedukasi ke masyarakat. Satgas preventif ini agar boleh sayang ke anak, dari orang tua ke anak, tapi harus memperhatikan segi keselamatan anak tersebut. Terus yang ketiga, target yang ketiga adalah pengemudi atau pengendara yang berboncengan lebih dari 1 orang. Biasanya mbaknya disebutnya mereka gayor ya, gayor 3. Nah itu juga bahaya tuh Mbak, karena berpenumpang itu motor itu biasanya kan 2 orang doang ya Pak ya. Iya, ojek aja dua orang doang gitu. Tapi kalau misalnya itu kadang-kadang anak SMP, SMA tiga. Nah itu jangan sampai jawabannya kalau bisa berlima saya bawa. Tambah salah ya. Ya itulah ada. Terus selanjutnya nih Mbak nih, kalau misalkan kita lihat di lapangan, pengemudi atau pengendara yang tidak menggunakan helm SNI itu juga banyak ya Mbak ya. Kadang aneh-aneh kan, itu juga Mbaknya sudah tahu. Nah itu juga kita tindak karena tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Karena yang paling objek vital adalah kepala. Iya. Kalau misalkan kata Pak Kanit pernah memaparkan di SMA, kalau misalkan kepala itu nggak ada serepnya Mbak. Iya ya. Karena itu organ vital ya, fatal. Ada pusat perintahnya tuh ada di kepala semua. Iya, betul. Kalau misalkan lecet-lecet bisa luka, bisa ini, bisa diperban. Nah, kalau misalkan ini nggak ada, Pak. Makanya daripada itu prioritas pelanggaran juga harus ditingkatkan lagi untuk ditindak. Kemudian untuk yang ke-5 itu pengemudi dan pengendara dalam pengaruh alkohol. Nah ini biasanya sebenarnya bukan dari pengaruh alkohol aja sih Mbak ya. Karena misalkan ada yang obat-obat, biasanya ada mengkonsumsi obat yang memang menyebabkan ngantuk. Nah itu juga berbahaya. Lebih baik tidak usah mengendarai kendaraan bermotor. Selanjutnya pengemudi atau pengendara yang melawan arus. Nah ini juga sering terjadi nih Mbak. Banyak ya. Nah iya contohnya misalnya kayak di kawasan Untirta, terus kalau misalnya di Tambak juga ada tuh Mbak yang ada traffic cone, gitu ya. Traffic cone-nya dihajar karena mereka memang pengen nerobos jalur tersebut. Terus yang terakhir adalah pengemudi dan pengendara yang melebihi batas kecepatan. Ini yang suka ngebut-ngebutan. Jadi nggak terukur dia ngebut di mana. Padahal ada medianya, harusnya kalau mau ngebut-ngebut ya di sirkuit. Kalau di jalanan salah nih ya, karena kan jalur padat ngebut-ngebut malah justru bahaya ya. Berarti ada 7 prioritas tadi yang ditindak. Nah ini yang kalau misalnya selain operasi pun sebetulnya ini dari 7 ini memang ada tidak adanya operasi yang memang harus tertib begitu ya, bukan hanya pada saat operasi saja begitu ya. Betul sekali. Yang paling prioritas sekarang adalah anak di bawah umur Mbak. Banyak ya Pak. Iya betul. Saya pernah sama Pak Fajar juga
kita kan ada perintah dari pimpinan, sekarang anak-anak sekolah sudah mulai lagi belajar belajar tatap muka, sehingga kembali lagi kemungkinan sih yang tidak ada jalur angkutan umum menggunakan motor, sehingga kita juga lebih utamakan untuk edukasi lah, yang penting tertib lalu lintas bagaimana menggunakan ini. Kami juga kembali juga cukup kaget. Saya pertama ke SD, kita perkenalan bagaimana sih, apa sih lalu lintas itu. Biasanya kalau anak SD kita memperkenalkan lampu-lampu, lampu lalu lintas, bahwa ini apa artinya, ini apa artinya, lampu merah itu apa artinya, semua itu. Nah, sebelum saya lanjut, saya ada yang bertanya kepada mereka, ya kan, ini PR buat kita semua, kepada anak-anak, siapa yang bisa naik motor 10 basic 85% mereka cuma tangan. Sudah bisa acungan tangan mereka semua kan. Ya, terus saya bohongkan mereka, siapa yang suka disuruh ibu bapaknya naik motor ke warung, semua juga acungan tangan. Gitu, karena banyak yang metik kali ya. Betul, ya? Nah itulah ya, kita PR kita, termasuk kita semua juga, karena apa? Karena sebetulnya kalau anak-anak itu belum saatnya sebetulnya, ya kan, belum saatnya, apalagi udah bawa motor atau apa, mental psikologis juga ya, sangat bahaya sekali. Ya, mudah-mudahan dengan adanya operasi zebra ini, sebenarnya operasi ini bukan karena memang seharusnya tidak ada lagi itu, ada penindakan itu ada, karena semua penindakan yang kami lakukan hampir semua persen pelanggaran itu yang diketahui sebetulnya sudah tahu sebetulnya. Kayak nggak pakai helm kan klasik ya. Ya, iya, gitu. cuma alasan mungkin cuma karena mungkin bentar doang kok ke depan, ya, ini nggak usah gitu. Tetap saya tugas kita adalah mengedukasi masyarakat, mengingatkan saja, sambil mengingat, siapa tahu mungkin lupa atau bagaimana. Jadi melengkapi safety riding itu bukan karena ada petugas begitu ya, betul, tapi karena untuk keselamatan berkendara juga. Nah, di sini juga tertera bahwa salah satu sasaran video prioritas pelanggaran itu helm. Nah sekarang alhamdulillah yang tadinya sekarang udah berubah helm SMI, ya kan? Nah ini perjalanan helm nggak ada helm Royal panjang lagi ya? Dulu kan cuma batok ya, sempat helm. Nah ini alhamdulillah lah ada perkembangan yang baik lah dari masyarakat kita kan sekarang. Cuman ya itu tadi, mudah-mudahan dengan adanya edukasi atau ada operasi ini, kembali lagi bahwa penggunaan helm itu bukan lagi semata-mata bahwa ada polisi ya, gitu ya, karena yang saya tahu di sebelah sana itu prinsip masyarakat adalah helm itu untuk keamanannya dia, ya kan, untuk keamanan dia takut jatuh. Kalau jatuh kepalanya kebentur aspal, itu yang jadi masalah. Karena sampai sekarang belum ada itu namanya tukang urut kepala. Iya kan? Benar. Saya sering aja ke SMA begitu kan. Nah, di Ciluas ada Pak Haji motor itu urut kaki patah, tangan atau apa. Kalau tukang urut kepala belum ada. Nah, itu dia ya. Ya, kayak kalau cium aspal ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan masalah kita bahwa helm itu bukan lagi aturan karena ada kita, karena di sebelah sana bahwa sudah ada masyarakat bahwa helm menggunakan pelindung kepala itu untuk keselamatan, takutnya jatuh, sehingga ada dan tidak adanya polisi di situ. Kalau dia naik motor takut jatuh, dia sudah menggunakan helm. Ya kan, kalau sementara ini ya sebagian ada masyarakat bahwa helm itu hanya ada polisi, sehingga di kampung-kampung sana mau berangkat kemanapun karena tidak ada kami, mereka tidak menggunakan helm. Ya mudah-mudahan ada kesadaran bahwa helm itu untuk keselamatan diri kita. Betul. Ya, kalau ini mah syariatnya kita berikhtiar, berusaha. Kalau sudah berikhtiar kan istilahnya ikhtiar sudah ada ininya. Karena jatuh ke aspal tidak seindah jatuh cinta, gitu ya. Gitu ya. Ban botak sudah biasa. Kepala gundul gimana tuh yang namanya? Itu saya pernah ada baca masalah itu, kepala gundul sudah biasa. Ban gundul luar biasa. Ini yang menyebabkan yang luar biasanya ini biasanya menyebabkan kecelakaan.
Makanya Mbak, kami juga menekankan Mbak di sini Mbak, operasi zebra, maung zebra yang tadi disampaikan oleh Pak Kanit Kamsel. Itu ada 3 satgas kan ya. Satgas preemptif itu yang seperti kita ini pencegahan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, edukasi melalui media-media sosial maupun media platform. Kemudian yang keduanya adalah satgas preventif yang tadi disebutkan oleh Pak Kanit, itu kita diturun ke masyarakat untuk menempelkan stiker, adanya patroli dialogis gitu, untuk mencegah juga, jadi biar kita membaur ke masyarakat pentingnya keselamatan berlalu lintas. Nah yang ketiga ini adalah represif ini adalah tindakan dari kepolisian yang memang harus ditindak Mbak. Jadi bandel nih. Itu nanti before below. Jadi walaupun mereka nggak tahu, misalnya dia jawab saya kan baru tahu ini Pak, baru tahu. Nah, itu tidak ada urusan. Yang penting Bapak melanggar, kita tindak. Itu adalah represif. Langsung tindakan ya. Betul. Jadi kalau di sini saya melihat masyarakat melihat hukum itu sebagai takut pada sanksinya, sanksi maupun administratif maupun kurungan. Tapi bukan karena tujuan. Nah, karena tujuan hukum itu adalah untuk kamseltip lantas kalau di lalu lintas ya Pak, keamanan, ketertiban, keselamatan, kelancaran berlalu lintas. Nah itu adalah tujuannya. Tapi yang dikedepankan oleh masyarakat yang dilihat adalah sanksinya. Jadi kalau kira-kira anak SMP, wah ngeliat ada baju hijau, polisi rompi hijau, itu melipir, atau enggak begitu ada pelang razia dia putar balik, akhirnya kecelakaan malah jadi kecelakaan. Nah itulah yang ada di masyarakat kalau misalkan ngelihat polisi itu takut karena ada polisinya, bukan karena keselamatannya. Padahal kalau misalkan kita telaah ya bagus juga untuk keselamatan, pakai helm, pakai sepatu, ya safety reading maupun safety drivingnya harus diperhatikan. Apalagi yang berhubungan dengan administratif, kayak SIM, kayak membawa surat-surat STNK, ya. Karena itu yang menjadi dasar untuk berkendara di jalan raya. Betul. Ini tuh sebenarnya disayang ya Pak Adit ya. Betul. Jadi benar-benar nyawa kita tuh disayang, bukan karena untuk ditakut-takutin. Sebenarnya kan untuk keselamatan kita juga. Kok disayang nggak mau sih gitu. Betul sekali. Karena makanya begini Bang, warga kabupaten ini termasuk tinggi angka kecelakaan. Untuk bulan ini aja, bulan September, itu sudah terjadi 33 kecelakaan lalu lintas dengan meninggal dunia 11 orang. Banyak kan udah 2 ya Pak. Betul sekali. Ya kan, gitu. Makanya mudah-mudahan dengan adanya operasi zebra ini meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Sehingga karena permasalahan di lalu lintas itu ada 2 aja Mbak. Yang pertama kemacetan, yang kedua kecelakaan lalu lintas. Mudah-mudahan dengan adanya operasi ini masyarakat menjadi lebih lebih disiplin. Kalau sana sih belum tahu gitu ya. Belum tahu karena hampir semua kita punya aturan undang-undang, yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2009. Ya kan gitu. Silakan kalau kita beli sesuatu dari ini supaya pasangnya lemari umpamanya. Kita beli lemari di toko. Nah, sekarang kan lemari di toko itu tidak langsung jadi lemari, biasanya berbentuk paket. Perakitan itu ada buku panduannya. Ya kan supaya masangnya pas itu ada panduannya. Nah, begitu pun dengan undang-undang lalu lintas. Ini ada nomor 2 tahun 2009. Dan sekarang udah tahun 2022. Udah berapa tahun berarti undang-undang kita ini? Sudah hampir 13 tahun. Apakah pernah baca undang-undang nomor 22? Coba nih, kira-kira ini apa namanya? Saya ingin tahu wawasan aja nih. Kira-kira kalau misalkan pasal yang tidak menggunakan helm, pasal berapa ya? Kira-kira udah. Pasal 1 saya nggak pernah salah, pasal 2 saya nggak hafal loh. Berarti kalau misalkan nggak hafal belum pernah ketilang, berarti kan alhamdulillah. Atau emang biasanya benar-benar tahu. Biasanya kan mereka tahu ya. Kalau pasal 287 apa Pak? Ini Pak, dendanya apa? Biasanya disebutkan gitu ya pelanggarannya. Makanya kami mengajak silakan dengan adanya akses internet atau akses kita sekarang ini zaman ini zaman canggih. Mudah ya. Silakan di situ ada bab-bab di situ, ada aturan berlalu lintas itu di situ ada di undang-undang tata cara berlalu lintas. Silakan dipodomani, di situ ada kok panduannya bagaimana sih supaya kita tertib atau selamat itu.
Ada di situ. Bagaimana cara mendahului ada di situ, cara berbelok ada di situ. Ada aturan semua. Ada aturannya semuanya. Jadi bukan berarti sudah bisa mengendarai betul, kendaraan, sudah bisa langsung ya, gitu ya. Betul. Silakan. Di situ lebih dikasih. Oh, kalau saya nyebrang harus bagaimana? Kalau ada orang nyebrang harus bagaimana? Di situ sudah terserah semua. Tinggal kita akses. Kan? Ya, tadi berkaitan dengan 3 siap ini. Yang mudah-mudahan dengan panduan itu ya kembali lagi. Ikhtiar ya. Betul. Ada 3 faktor sebetulnya yang mempengaruhi kita. Ya, Papa aja dulu paling ini kalau bercerita di SMA faktor ini ya kan. Kalau saya bahasa Indonesia aja, ya kan. Pertama faktor kemampuan, kedua faktor pengetahuan, yang ketiga faktor katanya attitude. Nah, ya kan gitu. Kalau faktor kemampuan, kemungkinan sekarang mungkin banyak masyarakat yang sudah paham atau bisa udah tahu untuk mengendarai kendaraan atau kalau mobil kemungkinan banyak juga di Serang ini yang tempat khusus mobil ya untuk menambah kemampuan ya. Yang pengetahuan yang tadi saya bilang ada undang-undang yang gampang diakses, tidak usah beli bukunya, lewat Google aja bisa ya. Nah, itu untuk menambah kemampuan. Yang paling penting adalah attitude. Berkendara. Betul, itu yang paling penting. Karena semua pelanggar lalu lintas itu mengetahui semua. Kalau ditanya semua yang melanggar, lampu merah apa sih? Lampu merah apa artinya? Berhenti, Pak. Ya, kan, tidak. Tapi saya buru-buru, Pak. Betul. Karena cuma perhatian saja. Ada kan lampu merah yang memang 1 jam? Nggak ada ya? Ada. 1 menit? Nggak ada di Serang ini. Paling juga beberapa detik aja. 20-15 detik. Ya kan gitu. Melatih kesabaran. Betul. Gitu sebenarnya. Beretika berkendara juga penting ya. Betul. Karena apa Mbak? Yang faktor 3 ini, yang paling pertama itu kemampuan berkaitan dengan mungkin itu kemampuan tenaga lah sama otak. Ya, kan? Terus faktor kemampuan berkaitan dengan otak. Tapi kalau attitude berkaitan dengan hati. Betul. Nah, bisa mengontrol emosi betul. juga. Ini yang jadi masalah. Makanya kembali lagi yang etika integritas itu yang paling penting. Ya kan gitu. Karena kan kalau bikin SIM kan ada psikotes juga ya. Betul, itu salah satunya. Tes gimana sih emosional kita juga gitu ya. Insya Allah kalau memang pengetahuan kita ada, kemampuan kita ada, ya kan, etika kita ada, insya Allah, ya kan, semua permasalahan lalu lintas ini bisa diminimalisir. Tertiban, kemacetan, atau kecelakaan yang mudah-mudahan bisa diturunkan makanya. Makanya dengan siap 3 siap ini termasuk diri. Siap diri waktu kita berangkat, ya kan, apakah kita sudah tidur atau belum? Ya fisik kan? harus Ya, disiapkan, kita mempersiapkan tidur cukupnya atau cukup, ya, tidak sakit. betul, Ya. dan gitu. Apa kendaraannya kita sudah siapkan gitu. Ya kan? Udah kendaraannya kita beli dari daerah, udah biarkan saja begitu. Jangan dimodif macam-macam. Sekarang kan banyak modifikasi motor yang gede, banyak kecil, ya kan? Nggak sesuai ya. Ya. Anak-anak SMA juga pernah bilang, pernah bertanya sama saya, Pak, kenapa sih knalpot brong atau racing kok dilarang? Saya bilang sambil humor saja, sebetulnya tidak dilarang sih, boleh-boleh saja silakan. Mau kencang bagaimanapun, silakan saja. Yang penting knalpotnya jangan menghadap ke belakang. Ya kan, knalpotnya menghadap ke depan, naikin ke atas biar kamu saja yang dengar, jangan orang lain. Gitu. Karena kalau ya kalau knalpotnya menghadap ke belakang, yang dengar orang lain ya kamu nggak dengar. Kan? Biar dengar sendiri. Nah, gitu biar dengar sendiri itu guyonan aja. Karena bukan itu bisingan. Betul. Gitu. Ya mudah-mudahan semua faktor-faktor yang perlu disiapkan dari kendaraan kita dapat. Yang pertama adalah ya, apakah memang jalan kita sudah mengandung unsur keselamatan, ya, kendaraan kita sudah mengandung kendaraan unsur keselamatan, dan kitanya juga ya kan memang sudah siap. Karena begini Mbak, kebanyakan dari kita adalah pada saat kita terlambat ya kan, ke suatu tempat atau ke pekerjaan yang diubah kebanyakan kecepatan kendaraan. Umpamanya, kemarin saya berangkat jam 6, kok terlambat, kok kurang kenceng berarti. Terlalu pelan ya. Terlalu pelan. Itu kurang tidak. Seharusnya yang dirubah itu jamnya. Pola bangun. Nah, jam 6 kita berangkat terlambat, berarti besok kita jam 6 kurang seperempat atau setengah 6 kita berangkat.
Jadi Itulah. bukan kecepatannya ditambah Bukan ya, kecepatan. karena kayak Iya. kemana nih gitu. Betul. Yang tadi saya bilang pengetahuan silakan. Karena diingatkan bahwa selain kita di jalan itu ada orang lain, ya kan? Ada orang lain di jalan itu yang kemungkinan tidak sama dengan kita. Kita sudah siap, sudah makan, sudah sarapan, gitu lengkap. Tetapi di jalan itu pun mungkin ada orang lain yang tadi malam piket, yang punya permasalahan banyak di jalan, ya kan? Tapi tidak jadi masalah. Yang penting kita harus berhati-hati. Kan gitu. Karena buat keselamatan kita dan juga Betul. pengguna jalan yang lain. Betul. Baik. Ada teman dari Pak Fajar, mungkin dari selama 7 hari ke belakang rata-rata banyak yang pelanggarnya apa nih? Ada sudah ada tindakan kah? Kalau tindakan sudah ada kan Pak ya? Tilang, ya? Tindakan tilang. Tapi kebanyakan rata-rata itu berkendara tidak menggunakan tidak dilengkapi dengan STNK dengan SIM. Oh, surat-surat berkendaranya, SIM-nya mati. SIM-nya mati Atau ataupun nggak tidak punya. ada, emang benar nggak punya kan? Ya coba-coba aja. Modal nekat aja. Asal-asal aja. Yang penting kan selamat begitu kena razia ya udah masalah. Jadi Ya mau nggak mau ya harus daripada kan di undang-undangnya juga sudah tertera, sudah tertulis kalau berkendara wajib dilengkapi dengan STNK dengan SIM. Ya, kalau saya sih menghimbau dan bahkan juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan berlalu lintas karena itu untuk keselamatan pribadi Betul, dan betul. yang lain. Karena kalau sudah kecelakaan itu beda cerita, Pak. Nah, kadang ada yang ibu-ibu kalau sudah kecelakaan penyesalnya di akhir ya. Anaknya karena anaknya berprestasi dia belikan motor, ternyata motornya dimodif sedemikian rupa di jalan akhirnya terlindas. Saya pernah itu kejadian kepada teman SMA saya sendiri. Jadi ya di akhir kecelakaan itu ya ibunya menyesal kenapa harus membelikan motor. Padahal siswanya juga berprestasi ya. Ya, itu Ini aja lagi sih. dipikirin lagi nih pada Iya. saat mau membelikan kendaraan, difikirkan lagi dampaknya. Ya mungkin enak sih lebih cepat nyampe misalnya, tapi kan itu tadi ya, Ya, kalau emosional menurut anak. saya harus ada peran aktif dari orang tua dan dari sekolah. Biasanya ada komite yang antar jemput atau misalkan diaktifkan lagi untuk pemerintah bus sekolah ya, karena itu untuk menyelamatkan tunas bangsa juga sih Mbak. Jadi jangan sampai kita kebanyakan kecelakaan di bawah umur. Rata-rata Saya sedih ngelihatnya gitu Mbak. ya. Iya. Kemudian juga kontrol emosi dari anak-anak juga kan Belum stabil ya. belum stabil. Mereka hanya berpikir dengan kecepatan, rem dan kemahiran dia untuk menghindari mobil di depan atau menghindari sesuatu yang ada menghalangi. Cuman mereka nggak berpikir untuk seperti itu. Bagaimana kalau misalkan nanti saya kecelakaan? Padahal sudah ada. Kalau misalkan memang mereka pengen untuk kebut-kebutan, ya kenapa nggak dari bertahap dari kelas-kelas amatir untuk terjun ke dunia pembalap? ininya ya. Iya, padahal sudah di karena ada yang dari umur di bawah umur itu ada drifting, ada kompetensi drifting, ada kompetensi race. Disalurkan, Nah, ya. itu kan ada penyaluran kenapa nggak seperti itu aja? Kalau Itu mau sih balapan ya, iya, tadi kalau- ada Kedua, jalur. peran aktif dari orang tua kalau misalkan dari SMP atau SMA gitu yang di bawah umur tidak dilengkapi dengan SIM, ya berarti pihak penyelenggara sekolahnya juga harus aktif. Jadi harus menyiapkan bersama-sama orang tua, menyiapkan antar jemput atau bagaimana upayanya jangan sampai bawa kendaraan bawa sendiri. kendaraan. Biasanya sih diparkir di situ. Sekali ingat ya. Banyak sekali. Biasanya di rumah. Sama itu kejadian juga waktu saya sekolah juga seperti itu. Jadi kalau misalkan yang boleh masuk di sekolahan saya itu dulu tuh yang sudah terdaftar dan sudah punya SIM. Nah, mereka yang kelas 1 Kan belum kelas 1 17 SMA ya. belum 17 dan tidak menggunakan SIM, dia biasanya parkirnya di rumah temen yang dekat sekolah Atau di warung-warung gitu ya. atau di warung-warung. Nah, itu ternyata sama aja di sini juga seperti itu. Masih ya seperti itu ya. Nah ini mungkin ya orang tuanya dia Nah, ini- anterin dulu gitu ya minimal ya. Kalaupun orang tuanya nggak sanggup mengantarkan ya Pak ya, Nah, minimal ada peran aktif dari sekolahnya lah, menyiapkan satu wadah misalnya bus atau misalkan angkutan umum gitu angkutan ya. umum ya nanti Memang. dibayarkan melalui komite sekolah kan bisa. Ini juga untuk menyelamatkan tunas bangsa juga Pak. Karena ya Pak Kadit juga sering bilang angka kecelakaan kita tinggi karena ya karena begini, ada yang salah kaprah mungkin orang tuanya ngasih
ya udah boleh ya, cuma sebentar doang, apalagi di sini angkotnya kurang jelas ya. Jadi saya juga nggak trayeknya juga saya bingung ya. Jadi orang kesini ya ikut aja kesini kalau kesini. Ada juga mungkin yang salah kaprah orang tua kalau anaknya udah bisa bawa motor tuh kebanggaan gitu kan. Ada yang pikir tuh anak saya udah bisa bawa motor gitu kan. Padahal masih umur sekian. Nah, padahal itu berbahaya ya. Takutnya dia berani ke jalan raya. Jangan sampai itu aja. Karena respect dari pribadi masing-masing, Mbak dengan saya atau dengan partner beda cara pengemudi kendaraan bermotor. Kalau misalkan ada hambatan di depan atau apa, untuk melakukan penghindaran itu beda. Beda instingnya, beda. Saya semakin saya melatih, saya semakin berkendara semakin lama, jam terbangnya semakin lama, semakin banyak instingnya untuk melakukan misalnya ada situasi yang terganggu, itu lebih respect ya dibanding dengan orang yang ya mbaknya. Saya ambil contoh gini aja, kayak ibu-ibu kalau misalkan nah itu saya kayaknya. Nah itu kan dijadikan gimana? Terus habis itu kalau misalkan ada bapak-bapak yang pakai helm health vest itu sambil merokok dan merokoknya langsung buang ke kanan, nah itu juga kan merugikan yang belakang. Karena saya pernah itu mbak, jadi begitu saya naik motor tiba-tiba bapak itu dengan santainya buang untung, nggak lihat-lihat lagi belakang, nggak lihat lagi belakang. Nah, atau enggak kena knalpot, asap knalpot kita di belakang motor gitu, muka udah kena asap knalpot. Ya itu aja sih mbak. Pengalaman ya, mudah-mudahan ini bisa lebih didisiplinkan lagi dengan adanya operasi ini, lebih menyadarkan masyarakat lagi. Sebetulnya yang sudah tahu bisa lebih tertib lagi begitu ya. Berarti sampai dengan tanggal 16 Oktober. Nah, 16. Sistemnya mobile atau gimana nih Pak? Mobile ya. Jadi nggak kalau dulu kan razia satu titik nih, jangan lewat sana ada razia gitu. Kalau sekarang udah nggak ya. Sekarang kayak gitu ya Pak? Iya, jadi razia itu jangan ditakuti. Karena apa? Ini hanya sekedar pengingat aja kepada masyarakat, sharing saja kepada masyarakat, sering mengingatkan kepada masyarakat. Ada 7 prioritas ini, yaitu yang terjadi di penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas. Ini yang paling penting. Bahwa 7 prioritas itu yaitu penyebab terbanyaknya kecelakaan lalu lintas. Yang mudah-mudahan dengan 7 prioritasnya itu masyarakat mengetahui bahwa itu yang memang yang tidak boleh. Yang sering-sering jangan menggunakan HP, kayak gitu. Semakin bijak itu tadi saya bilang etika saja. Kalaupun berkendaraan, kadang orang oh yaudah jangan menggunakan HP tapi pakai headset itu sama aja. Sama dengan kalau yang klakson. Yang paling betul itu silakan kalau ada bunyi mungkin bisa menepi dulu kan gitu. Atau anak di bawah umur itu kembali lagi peran orang tua. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan operasi itu meningkatkan kesadaran masyarakat, ketertiban, mudah-mudahan tidak ada lagi seorang ayah kehilangan anak, seorang anak kehilangan ayah, istri kehilangan suami kehilangan istri. Mudah-mudahan. Amin. Lebih tertib lagi, lebih disiplin, lebih hati-hati lagi. Karena bukan tugas kita, tugas semua. Betul. Kalau tugas kepolisian terbatas. Ya, nggak mungkin satu traffic light ada satu petugas gitu ya. Jadi kesadaran masyarakat langsung ya. Terakhir mungkin sebelum penutup, apa pesan yang ingin disampaikan dari masing-masing dari Pak Kanit dulu? Ya, pesan saya kepada masyarakat dengan adanya operasi Zebra ini, tujuan kami adalah kembali lagi meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Ya, mudah-mudahan dengan adanya operasi Zebra ini, setelah terjadi operasi Zebra ada peningkatan kedisiplinan masyarakat. Mudah-mudahan masalah terutama masalah lalu lintas itu kemacetan dan kecelakaan yang penting yang terutama adalah masalah kecelakaan lalu lintas, bukan turun lagi, mudah-mudahan tidak ada. Amin. Walaupun itu suatu musibah tidak yang ini, tetapi bisa minimalisir fatalitasnya. Betul, ya, tidak sampai parah begitu ya. Ini sudah operasi-operasi yang dilakukan kepolisian ini hanya sekedar mengingatkan saja. Refresh lagi. Iya, betul. Yang tadinya sudah baik, mudah-mudahan tambah baik lagi. Hanya mengingatkan saja orang tua kepada anak. Betul. Tambahan dari Pak Fajar mungkin pesan apa yang ingin disampaikan? Kalau saya sih pesannya ini aja juga. Jadi saya ingin masyarakat melihat kalau hukum di kita itu jangan terpaku kepada sanksi, tapi harus terpaku kepada tujuan. Karena hukum dibentuk itu karena tujuan kebersamaan. Jadi jangan lagi ada saya pakai helm karena takut ditilang. Nah, itu stigma yang seperti itu harus dihapuskan. Karena saya pakai helm untuk keselamatan saya pribadi. Nah,
harus dibenarkan. Jadi saya mewakili Polres Serang untuk marilah bersama-sama untuk sadar hukum itu dalam bentuk kita akan melihat tujuan yang bukan sanksinya. Kebanyakan orang takut pada sanksinya, tapi tujuannya yang kita harus prioritaskan adalah tujuan dari hukum tersebut. Itu aja sih. Untuk keselamatan kita Untuk juga ya keselamatan. para pengguna jalan. Oke, terima kasih banyak Pak Fajar, Pak Kanit, Pak Asep sudah mampir ke Seranggawa FM. Mudah-mudahan ini juga khususnya ya untuk masyarakat di wilayah Polres Serang lebih tertib lagi, lebih disiplin dengan apa yang tadi disampaikan oleh dua narasumber kita. Bukan hanya pada saat operasi saja, tapi setelah operasi pun ini tetap tertib ya, dengan mengedepankan 3 siap tadi, dan juga memperhatikan apa sih yang menjadi dominasi ya kecelakaan. Tadi ada 7 prioritas pelanggaran yang memang juga harus diterapkan juga dalam kita berkendara. Ada yang nanya? Terima kasih sudah ikut nonton. Kita nggak bisa sebut satu persatu. Kita akan save nanti live Instagram kita di IGTV-nya Seranggawa FM. Terima kasih sekali lagi Pak Fajar dan juga Pak Asep dari Polres Serang yang sudah ke Seranggawa FM. Kita lanjut lagi siaran sampai jam 10.